Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan filah yang berbahagia, segenap pemirsa setia Alvin TV yang tercinta di mana saja Anda berada. Aku doakan, semoga para sedulur dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, rizki berlimpah serta hidup penuh berkah, amin amin, ya robbal alamin. Biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah dilahirkan tahun 19 sebelum Hijriah. Nama beliau sebelum memeluk Islam tidaklah diketahui dengan jelas, tetapi pendapat yang masyhur adalah Abdus Syam. Sedangkan nama Islamnya yaitu Abdurrahman. Beliau berasal dari kabilah Al-Dusi di Yaman. Beliau memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ketika Rasulullah berangkat menuju Khaybar. Ketika itu, ibunya belum menerima agama Islam bahkan menghina Rasulullah. Abu Hurairah menemui Rasulullah, meminta beliau berdoa agar ibunya masuk agama Islam. Kemudian Abu Hurairah kembali menemui ibunya lalu mengajaknya masuk Islam. Ternyata ibunya telah berubah pikiran dan bersedia masuk Islam. Setelah pulang dari perang Khaybar, Rasulullah ingin memperluas Masjid Nabawi ke arah barat dengan menambah ruang sebanyak 3 tiang lagi. Ketika Rasulullah mengangkat batu untuk pondasi tiang, Abu Hurairah langsung meminta agar beliau menyerahkan batu tersebut, tetapi Rasulullah menolak dan berkata, tiada kehidupan sebenarnya melainkan kehidupan akhirat. Abu Hurairah sangat mencintai Rasulullah sehingga siapapun yang Rasulullah cintai, maka ia pun ikut mencintainya. Misalnya, Abu Hurairah suka menciumi Hasan dan Hussein karena beliau melihat Rasulullah suka menciumi kedua cucunya. Beliau diberi gelar dengan nama Abu Hurairah karena kegemarannya bermain dengan anak kucing. Diceritakan pada suatu hari ketika Abu Hurairah bertemu Rasulullah, beliau bertanya pada Abu Hurairah tentang apa yang ada di dalam lengan bajunya, lalu Abu Hurairah memperlihatkan bahwa di dalam lengan bajunya ada seekor anak kucing. Setelah itu beliau diberi gelar oleh Rasulullah dengan nama Abu Hurairah dan semenjak itu beliau lebih suka dipanggil nama gelar tersebut. Abu Hurairah pindah ke Madinah untuk bekerja. Di sana, beliau bekerja sebagai pekerja kasar atau kita lebih sering sebut dengan buruh. Beliau sering mengikatkan batu di perutnya untuk menahan rasa lapar. Diceritakan bahwa beliau berbaring menghampar di mimbar masjid sehingga orang-orang menyangka beliau sudah tidak waras lagi. Ketika Rasulullah mendengar kabar tersebut, beliau langsung menemui Abu Hurairah dan menjelaskan kepada orang-orang bahwa Abu Hurairah berbuat seperti itu karena lapar. Lalu Rasulullah memberinya makanan. Abu Hurairah adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau dikenal sebagai salah satu ahli sufah, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu yang tinggal di halaman masjid. Pada suatu hari, beliau duduk di pinggir jalan di mana orang-orang berlalu lalang. Waktu itu beliau melihat Abu Bakar berjalan, lalu beliau meminta agar dibacakan satu ayat Al-Quran. Saya bertanya begitu supaya beliau mengajakku ikut dengannya dan memberiku pekerjaan, kata Abu Hurairah. Akan tetapi Abu Bakar hanya membacakan ayat Al-Quran lalu kemudian pergi. Lalu beliau melihat Umar bin Khattab dan berkata, tolong ajari saya ayat Al-Quran. Abu Hurairah kecewa lagi karena Umar melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Tak lama kemudian datanglah Rasulullah. Nabi tersenyum. Abu Hurairah berkata dalam hatinya, beliau tahu apa isi hati saya dengan tepat, beliau bisa membaca raut muka saya dengan tepat. Nabi memanggil, ya Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab, labaik, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, ikutilah aku. Beliau mengajak ke rumahnya. Di dalam rumah didapati ada semangkuk susu. Dari mana datangnya susu ini? Tanya Rasulullah. Beliau telah bawa seseorang telah memberikan susu itu. Rasulullah memanggil, ya Abu Hurairah. Abu Hurairah pun menjawab, labaik, ya Rasulullah. Tolong panggilkan ahli sufah, kata Rasulullah. Susu tadi dibagikan kepada ahli sufah, termasuk Abu Hurairah. Sejak itulah, Abu Hurairah mengabdi kepada Rasulullah, bergabung dengan ahli sufah di masjid. Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis disebabkan karena beliau mendampingi Rasulullah selama 3 tahun, sejak Abu Hurairah memeluk Islam. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya saudara kami dari golongan muhajirin sibuk dengan urusan mereka di pasar dan orang-orang ansar sibuk bekerja di ladang mereka, sementara aku seorang yang miskin senantiasa bersama Rasulullah di Mili Batni.
Aku hadir di majelis yang mereka tidak hadir dan aku hafal pada saat mereka lupa. Hadits riwayat Bukhari. Pada mulanya Abu Hurairah mempunyai ingatan yang lemah, lalu beliau mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah lalu mendoakan Abu Hurairah agar diberi dengan daya ingat yang kuat. Semenjak itu, Abu Hurairah memiliki daya ingat yang kuat sehingga Abu Hurairah mampu meriwayatkan banyak hadis bahkan yang terbanyak di kalangan para sahabat. Kisah Abu Hurairah menjaga gudang zakat. Abu Hurairah pernah diberi tugas oleh Rasulullah untuk menjaga gudang hasil zakat. Pada suatu malam, Abu Hurairah melihat orang mengendap-endap akan mencuri, lalu ditangkapnya. Orang itu pun akan dibawanya kepada Rasulullah, tetapi pencuri itu merayu minta dikasihani seraya menyatakan bahwa dia mencuri untuk memberi makan keluarganya yang kelaparan. Abu Hurairah merasa kasihan lalu melepas pencuri itu dengan syarat orang itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Keesokan harinya, peristiwa tersebut dilaporkan kepada Rasulullah dan beliau pun tersenyum lalu menyatakan bahwa pencuri itu pasti akan kembali. Ternyata keesokan malamnya pencuri itu datang lagi. Sekali lagi Abu Hurairah menangkap pencuri itu lalu ingin diserahkannya kepada Rasulullah. Sekali lagi, pencuri tersebut merayu sehingga Abu Hurairah merasa kasihan lalu melepaskannya sekali lagi. Keesokan harinya beliau melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mengulangi sabdanya bahwa pencuri itu pasti kembali. Apabila pencuri itu ditangkap sekali lagi, Abu Hurairah mengancam akan membawanya kepada Rasulullah. Keesokan malamnya pencuri tersebut tertangkap lagi dan merayu agar dibebaskan sekali lagi. Ketika Abu Hurairah tidak mau membebaskan, pencuri tersebut menyatakan bahwa jika seseorang membaca ayat kursi sebelum tidur, syaitan tidak mengganggunya. Abu Hurairah merasa tersentuh mendengar perkataan pencuri itu lalu melepaskannya. Keesokan harinya, beliau menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah dan beliau bersabda, pencuri yang ditemuinya itu adalah pembohong besar, tetapi apa yang diajarkannya kepada Abu Hurairah itu adalah suatu perkara yang benar. Sebenarnya pencuri tersebut adalah syaitan yang dilaknat. Sikap Abu Hurairah terhadap fitnah yang terjadi pada masanya. Walaupun Abu Hurairah merupakan orang yang miskin, namun pada suatu hari beliau dipinang oleh salah seorang majikannya yang kaya untuk dinikahkan dengan putrinya, Bisrah binti Ghazwan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang status sosial seseorang tapi yang dipandang adalah ketakwaannya. Abu Hurairah dipandang mulia karena kealiman dan kesalihannya. Sejak menikah, Abu Hurairah membagi malamnya ke dalam 3 bagian yaitu membaca Al-Quran, istirahat dan keluarga, dan untuk mengulang-ulang hadis. Beliau dan keluarganya tetap hidup sederhana walaupun telah menjadi orang kaya. Abu Hurairah suka bersedekah, menjamu tamu, bahkan memberikan rumahnya di Madinah untuk pembantu-pembantunya. Rasulullah pernah mengutus Abu Hurairah berdakwah ke Bahrain bersama Al-Ala ibnu Abdillah Al-Hadrami. Beliau juga pernah diutus bersama Kudama untuk mengambil jizyah di Bahrain dengan membawa surat kepada Amir Al-Munzir ibnu Sawa at-Tamimi. Kemudian Abu Hurairah diangkat sebagai gubernur Bahrain ketika Umar menjadi Amirul Mukminin. Tetapi pada 23 Hijriah, Umar memberhentikannya karena Abu Hurairah dituduh menyimpan uang sebanyak 10.000 dinar. Ketika diperiksa Abu Hurairah banyak memberikan bukti bahwa harta itu diperolehnya dari beternak kuda dan pemberian orang. Khalifah Umar menerima penjelasan itu dan memaafkannya. Lalu Abu Hurairah diminta menerima jabatan gubernur kembali, tetapi beliau menolak. Khalifah Umar ibnu Khattab pernah melarang Abu Hurairah menyampaikan hadis dan hanya boleh menyampaikan ayat Al-Quran. Ini disebabkan tersebar kabar Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis palsu. Larangan Khalifah kemudian dibatalkan setelah Abu Hurairah menjelaskan hadis mengenai bahayanya hadits palsu. Barang siapa yang berdusta atas padaku, Nabi Muhammad, secara sengaja, hendaklah mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Ahmad. Pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah menolak tawaran menjadi gubernur Madinah. Ketika Muawiyah berkuasa, Abu Hurairah diangkat menjadi gubernur Madinah dengan asran dari Marwan ibnu Hakam.
Di kota yang penuh dengan cahaya, Al-Madinah Al-Munawwarah, ini pula beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 57 atau 58 Hijriah, 676 sampai 678 Masehi, dengan usia 78 tahun. Abu Hurairah meninggalkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Hadis Abu Hurairah yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim berjumlah 325 hadis. Oleh Bukhari sendiri sebanyak 93 hadis dan oleh Muslim sendiri sebanyak 189 hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga banyak terdapat dalam kitab-kitab hadis lainnya. Ihdinas sirotol mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.